Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prastia Official. Kali ini saya akan membagikan beberapa tutorial. Salah satunya adalah tutorial untuk menyusun sebuah artikel inovatif. Seperti apa cara membuat sebuah artikel inovatif? Iya, ini adalah profil saya. Ini adalah beberapa kemampuan yang saya miliki. Dan sekarang kita akan belajar untuk membuat sebuah artikel inovatif. Iya, bagaimana cara untuk membuat sebuah artikel yang menarik, nggak sesulit yang kita bayangkan loh. Anda cuma butuh effort saja bagaimana pekerjaan-pekerjaan pada umumnya. Tidak hanya unik dan otentik, sebuah artikel diharapkan bisa menyampaikan pesan, bahkan membuat orang itu untuk kebelet mempraktekkan dan terinspirasi hanya dari membaca tulisan Anda. Loh, lalu gimana cara untuk membuat artikel inovatif yang bisa menarik pembaca? Yuk kita simak. Nah, ini adalah beberapa langkah-langkah dalam membuat sebuah artikel inovatif. Yang pertama adalah lakukan riset dan membuat kerangka artikelnya terlebih dahulu. Untuk mengarahkan kemudi tulisan dan menanggulangi kram ide, sebaiknya Anda melakukan riset terlebih dahulu tentang topik yang akan Anda tulis. Kemudian, ketika Anda menulis, tentukan dulu mau nulis apa, kemudian makin detail ide atau kerangka berpikir yang Anda bikin, maka makin bagus apa yang akan Anda tulis nanti. Sembari menggali topik terbaik untuk artikel yang Anda akan tulis, sekalian saja buat kerangka artikelnya. Bisa Anda ketik di notepad atau tulis manual di kertas atau di post-it. Kemudian ini adalah beberapa contoh riset sederhana sebelum menulis artikel. Ya, untuk membuat artikel inovatif maka lakukan riset sederhana seperti melihat atau mencari inovasi-inovasi yang pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi kita bisa mengadopsi apa yang telah dilakukan sama teman-teman yang lainnya. Kemudian baca inovasi yang lagi tren saat ini atau inovasi yang unik. Biasanya Bapak Ibu bisa menemukan di sosial media, di beberapa diklat, inovasi-inovasi yang lagi tren itu apa ya, misalkan penggunaan TikTok untuk pembelajaran, terus kemudian juga ada yang namanya classmate, atau mungkin juga ada class point, atau mungkin animasi-animasi dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang tren, yang lagi tren saat ini. Terus kemudian kenali kendala PBM yang ada di kelas Anda. Jadi sebuah inovasi itu akan muncul juga bisa didasarkan pada sebuah permasalahan. Misalkan dalam sebuah kelas ada, kenapa sih siswa saya kok tidak eh, melaksanakan kegiatan dengan baik, apa kendalanya, kenapa kok nilainya berkurang dan sebagainya ya. Itu merupakan sebuah kendala. Maka lakukan pendekatan adopsi, lihat dulu inovasi yang dihasilkan oleh orang lain, kemudian imitasi, coba tiru nggak apa-apa. Laksanakan adaptasi dan akhirnya berujung pada inovasi. Dan temukan topik yang cocok untuk Anda tulis. Nah ini, jadi saya bisa menyimpulkan jadi contoh riset sederhana ini adalah apa? Jadi gak hanya Anda menulis artikel yang ingin Anda tulis, tapi memang sudah jelas topiknya, dicari banyak orang, dan menjadi solusi bagi permasalahan PBM Anda. Ya, itu. Jadi yang pertama adalah jangan lupa yaitu lakukan riset kecil-kecilan, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan ide dan topik yang maksimal. Nah, ini beberapa gambaran dalam menulis artikel inovatif ya. Jadi pastikan bahwa Ibu nanti menemukan inspirasi untuk berinovasi. Masalah juga menjadi sumber inspirasi loh ya. Jadi pastikan menemukan inspirasi untuk berinovasi. Kemudian lakukan adaptasi ya. Memilah dan memilih inovasi yang cocok untuk BBM yang Bapak Ibu lakukan nanti. Kemudian imitasi, yaitu mencoba meniru inovasi yang sudah ada. Kemudian adaptasi dan refleksi, mengeksekusi dan merefleksi inovasi yang telah Bapak Ibu lakukan. Yang terakhir, berinovasi dan berkreasi, mencoba membuat inovasi baru dan terbarukan. Jangan lupa, itu semua harus dirangkum dalam dokumentasi dan publikasi. Merekam inovasi dan men-share melalui artikel inovatif yang akan Bapak Ibu buat kali ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kalau kebingungan dalam menemukan sebuah inovasi, ini ada beberapa langkah-langkah dalam menemukan inovasi ya. Jadi yang pertama adalah rancang. Rancang apa? Pikirkan permasalahan apa yang sekiranya perlu dilakukan inovasi dalam PBM di kelas Bapak Ibu ya. Kemudian setelah merancang, buatlah strateginya. Rancang sebuah inovasi untuk menyelesaikan permasalahan atau membuat pembelajaran yang akan Anda bikin itu bisa membuat pembelajarannya lebih bermakna atau lebih bercahaya. Jadi rancang dan susun strateginya
ya. Kemudian lakukan, tulis runtutan rule-nya, aturan dan strategi dalam inovasi Anda. Yang terakhir adalah tuliskan. Jangan lupa setelah kita merancang, membuat strategi, dan melakukan sebuah penulisan tentang rule-nya, baru setelah itu kita laksanakan dan menulis artikel dari inovasi yang kita bikin menjadi artikel inovatif. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, setelah kita melakukan riset, yang kedua adalah siapkan data pendukung artikel Bapak Ibu. Ya, apa yang bisa membuat Anda mempraktekkan dan juga men-share tips-tips yang tersebar di internet. Ya, saya yakin salah satu faktor kuat Anda mau melakukannya karena yang menulis adalah orang yang berkompeten di bidangnya. Jadi Bapak Ibu bisa mencari data selain dari percobaan, juga mengambil literatur-literatur yang ada di internet. Biasanya yang ditulis oleh beberapa orang di internet itu sudah pernah dilaksanakan, terus kemudian juga sudah menghasilkan karya-karya, sehingga itu menjadi sebuah referensi Bapak Ibu untuk menemukan inspirasi, menemukan ide dan topik tadi. Ya, siapkan data pendukung artikel Bapak Ibu. Bentuk medianya pun sangat beragam, ya. Bisa berupa teks atau kutipan dari pakar, ya. Kemudian gambar atau infografis, video penjelasan, atau hanya link menuju sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi apa harus selalu sumber kuat dari luar? Ya enggak juga, gitu loh. Nah, Anda juga bisa kok menuliskan pengalaman pribadi sendiri berkenaan dengan topik yang Anda tulis. Pengalaman pribadi yang mungkin nggak semua orang mengalami ini malah menjadi tulisan yang makin kaya dan unik, ya. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak serta-merta tulisan itu harus bersumber dari sumber-sumber luar atau pendapat kutipan para tokoh dan sebagainya. Kadangkala pengalaman pribadi itu juga menjadi sesuatu yang penting, ya. Jika pengalaman adalah salah satu guru terbaik, maka menjadi seorang guru adalah salah satu pengalaman yang terbaik. Ya itu Bapak Ibu. Itu saya menemukan food quote, ya. Kok quote? Quotes seperti itu. Nah, setelah kita melakukan yang namanya riset, yang kedua mencari sumber atau data, yang ketiga, ya ini Bapak Ibu, saya menuliskan ini, satu gambar sejuta makna. Maksudnya bagaimana? Tidak ada yang mengharuskan Bapak Ibu mencantumkan gambar ketika menulis, tapi siapa yang nggak suka dengan gambar? Ya. Gambar-gambar yang nantinya Anda tambahkan setelah menulis bisa menambah hidup artikel yang Anda buat. Bisa saja pembaca belum ngeh ya tentang apa yang dituliskan Bapak Ibu. Nah, dengan gambar itu maka bisa mewakili atau menjelaskan artikel atau paragraf yang Bapak Ibu susun. Nah, ya. Jadi kalau saya bisa mengatakan satu gambar mewakili 1000 kata. Waduh, gitu ya. 1000 makna ya. Nah, ayo sekarang kita menulis inovatif Bapak Ibu ya. Jadi tadi ada 3 langkah tadi. Yang sekarang adalah kita memulai untuk menulis artikel inovatif. Nah, ini adalah contoh pembuat judul ya. Jadi ini beberapa judul dari artikel inovatif seperti pembelajaran proyek berbasis STEM dan kreativitas siswa di masa COVID. Belajar anti jadul dengan e-modul. Nah, bikinlah judul itu Bapak Ibu, itu yang mengundang orang untuk membaca. Nah, pastikan judul itu yang kekinian. Yang kedua adalah judul itu membuat orang kepo, unik ya. Misalkan menggunakan akronim atau mungkin singkatan atau mungkin sesuatu yang tren ya. Jadi pastikan kalau bikin sebuah judul itu bikin orang itu tertarik ya untuk membaca tulisan Bapak Ibu. Nah, ini ya. Terus bikinlah paragraf awal yang menghentak. Jadi biasanya orang itu akan tertarik membaca artikel yang Bapak Ibu tulis itu jika kalimat pertama atau paragraf pertama itu sudah mengandung, mengandung itu apa ya? Paragraf pertama itu sudah mengandung sesuatu yang kepo untuk dibaca ya. Jadi membuat kalimat narasi dalam paragraf pertama harus bisa menangkap perhatian pembaca dengan hal yang tidak biasa, yang tak terduga dan sebuah fenomena yang bisa membuat pembaca itu tertarik. Nah, ingat, jika Anda menginginkan pembaca terhipnotis dengan apa yang Anda tulis, mulailah dengan menulis baris pertama yang sempurna. Jadi awali dengan paragraf awal yang menghentak. Nah, ini Bapak Ibu contoh ya. Jadi ini ada tulisan dari Bu Dini Waryastuti ya, seorang guru sejarah dari Palembang. Beliau menulis tentang kolaborasi beragam aplikasi pembelajaran dengan ide-ide kreatif. Dari judulnya sudah mencari membuat orang itu penasaran.
idenya apa ya yang akan dia tulis. Nah, dia memulai dengan suatu paragraf tentang kondisi ketika waktu itu pandemi ya. Akhir tahun 2019 mulai merebak wabah virus corona. Nah, dari kata-kata ini, sebuah latar belakang atau mungkin kata kalimat mengentak ini, orang akan berpikir, oh berarti ini adalah pembelajaran dilaksanakan masa online atau masa pandemi. Apa saja ide-idenya? Nah itu, ada pertanyaan di situ yang membuat pembaca itu akan tertarik untuk membaca paragraf selanjutnya. Nah, yang kedua, uraikan terobosan inovasi Anda. Artikel inovatif berisi terobosan atau solusi yang Anda tawarkan, menceritakan inovasi atau cara penyelesaian sebuah masalah yang dikemas dengan deskripsi kronologis dan praktis inovatif. Tujukan bahwa inovasi ini sangat bagus dan bisa digunakan. Ya itu Bapak Ibu ya. Jadi pastikan inovasi Bapak Ibu nanti itu tidak hanya sekedar menuliskan saja di bagian judul dan paragraf, tapi juga berikan solusi-solusi pemecahan-pemecahan sehingga terobosan-terobosannya dari Bapak Ibu itu juga mengandung sesuatu yang penting ketika dibaca dan bisa diimplementasikan oleh orang lain ya. Inovasi yang berguna akan mudah diimplementasikan orang lain jika dijelaskan dengan cara yang baik, yaitu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah contoh dari penggunaan inovasi yang bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru ya. Apa masalahnya dalam pembelajarannya? Nah, maka dia membuat sebuah terobosan, yaitu salah satunya membuat grup WA untuk setiap kelas. Nah, itu salah satu terobosannya. Bagaimana caranya? Nah, dia menyebutkan langkah-langkahnya, yaitu Bapak Ibu. Seperti ini, membuat classroom ya. Nah, itu juga disebutkan, bahkan diberikan gambar penjelasan sebagainya. Nah, kemudian berikan gambar penguat tulisan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa satu gambar mewakili 1000 makna, maka gambar ini merupakan bagian penguat tulisan Bapak Ibu ya. Meskipun tidak wajib, tapi adanya gambar akan memudahkan pembaca buat memahami isi tulisan dalam artikel. Bahkan ada istilah satu gambar bisa menceritakan banyak makna, yaitu Bapak Ibu ya. Maka sebaiknya dalam setiap langkah inovasi Anda terdapat gambar atau foto penjelas yang memudahkan pembaca. Tapi, ya ada tapinya ya. Jangan satu halaman satu gambar. Nah, jadi dalam artian gambarnya gede gitu ya. Itu menghabiskan halaman nanti ya. Jadi pastikan langkahnya ada gambar, ada penjelasnya. Jadi kalau penjelasannya Bapak Ibu itu dikira dirasa masih membingungkan, butuh alur kah atau butuh gambar contoh kah, maka berikan gambar di sana. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi berikan gambar penguat untuk tulisannya. Terus kemudian ini contohnya ya. Jadi ketika beliau ini yang menulis artikel ini menjelaskan tentang STEM, itu ada beberapa langkah-langkahnya ya. Ini adalah beberapa contoh-contoh yang dibikin sama guru tersebut. Nah itu. Terus kemudian bikin kesimpulan yang elegan. Setelah Bapak Ibu menulis sebuah artikel yang keren, maka silakan selanjutnya adalah bikin kesimpulan yang elegan ya. Pada bagian akhir sebuah artikel yaitu memberikan kesimpulan. Kesimpulan yang elegan yaitu memberi gambaran keseluruhan bahwa inovasi ini sangat berguna dan bisa dilaksanakan. Terdapat dampak bagi perkembangan siswa dan penyelesaian masalah dalam PBM Anda. Nah, dengan baca kesimpulan, pembaca akan semakin paham dari apa yang telah dia baca. Jadi, memang kesimpulan ini adalah sebuah paragraf yang menggambarkan secara keseluruhan tentang tahapan inovasi, solusi yang menginspirasi dari Bapak Ibu temukan. Kemudian juga ternyata dengan melaksanakan inovasi tersebut, Bapak Ibu menyebutkan kalau itu dampaknya sangat berguna bagi perkembangan siswa dan kemajuan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Menurut saya semua langkah pembelajaran yang saya lakukan di atas merupakan model atau metode pembelajaran yang informatif, fun, aktif, dan kreatif. Mengapa? Karena informatif, nah dia sebutkan ada contohnya ya, gitu. Ini ya, fun, aktif, kreatif. Jadi ini punya Budi nih ya. Nah ini menjelaskan tentang funnya apa, aktifnya apa, kreatif apa, seperti itu. Nah yang terakhir adalah lampirkan sumber bacaan Bapak Ibu ya. Nah di sini untuk menulis sebuah daftar pustaka kita
merujuk aja pada salah satu contoh, misalkan kalau Bapak Ibu menggunakan cara American ya boleh, atau mungkin menggunakan, yang penting konsisten ya Bapak Ibu ya kalau menuliskan daftar rujukannya ya. Buku, bagaimana cara menulis pustaka buku seperti apa, kalau itu bersumber dari artikel dari internet seperti apa, harus jelas-jelas konsisten penulisannya, jangan dibolak-balik gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah artikel itu semakin bermakna jika pembaca itu mengetahui siapa sih yang bikin artikel tersebut. Maka bikinlah profil. Nah, profil penulis ya seperti ini. Ini Bu Anggit ya. Ini Bu Anggit Gita Sasmita, dia menjelaskan tentang profilnya. Seperti itu. Kalau perlu juga Bapak Ibu menyebutkan tentang info kontak seandainya orang membaca ini butuh inspirasi atau tanya-tanya tentang artikel yang ditulis sama Bapak Ibu, maka beliau langsung bisa menemukan misalkan email ya. Kalau WA jangan ya, mungkin email atau sosial medianya Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang terakhir adalah tugasnya. Kalau Bapak Ibu nanti memilih ingin membuat artikel ya, biasanya bikin artikel itu butuh beberapa halaman dan ada beberapa kriteria penulisannya. Jadi nanti tugas diklatnya adalah untuk yang memilih membuat artikel, buatlah satu artikel inovatif yang pernah Bapak Ibu temukan atau yang pernah dilaksanakan atau masih rencana, atau artikel berbentuk tutorial. Nah, itu ya. Jadi atau ya di sini ya, tidak semua dan bukan ya, tapi atau. Monggo, kalau artikel itu berisi inovasi yang pernah dilaksanakan dulu, boleh dipakai dituliskan lagi, atau masih berbentuk rencana juga boleh Bapak Ibu. Nah, apa saja kriteria penulisannya? Jadi pastikan artikel itu nggak kopas ya, pastikan original ya, buatan sendiri bukan kopas, karena nanti kami akan mengajarnya menggunakan alat plagiarism checker ya. Kemudian diketik di MS Word, jangan di PDF kan ya Bapak Ibu ya, karena nanti semua artikel yang terbaik akan kami bukukan. Ya, pastikan menulisnya di Word sehingga kami bisa mengetahui teknik penulisannya, terus kemudian bisa mengedit kembali beberapa hal yang mungkin masih ada salah ketik dan sebagainya ya. Jadi jangan di PDF kan, tapi tetap saja menggunakan MS Word ya. Kemudian diketik di MS Word ukurannya A5. Kalau Bapak Ibu bingung, A5 itu adalah setengah ukuran A4 ya. Kemudian jenis fontnya adalah Calibri ukuran 11 ya. Calibri ukuran 11, spasinya single. Kemudian untuk batasnya atau marginnya adalah 2 cm ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih bingung, loh kok inci ya? Nah, itu maka disetting dulu. Silakan dimasuk ke Word option, kemudian cari ukuran yang biasanya inci ya di situ ya. Itu Bapak Ibu ganti cm ya. Sehingga nanti tahu yang namanya itu adalah cm. Karena inci dengan cm itu besaran inci Bapak Ibu ya. Jadi pakai yang 2 cm ya. Kanan, kiri, atas, bawah semua 2 cm. Kemudian silakan berikan foto atau gambar yang mendukung artikel Bapak Ibu, boleh ya, tapi jangan mendominasi ya. Jadi jangan nanti artikel 3 halaman gitu ya, ternyata fotonya 2 halaman. Jadi nanti banyak fotonya, banyak gambarnya ya. Jadi yang proporsional ya. Jadi gambar atau foto itu mendukung tahapan inovasi yang Bapak Ibu tulis ya. Di bagian akhir tolong diberikan profilnya seperti yang saya contohkan tadi ya. Jadi silakan diberikan profil, kemudian batas minimal artikelnya adalah 3 halaman, minimal 3 halaman ya Bapak Ibu ya. Kemudian maksimal 8 halaman. Jangan lebih ya. 8 halaman sudah termasuk profil penulis ya, seperti itu. Kemudian itu semua nanti dikumpulkan di form pengumpulan tugas yang sudah kami siapkan dalam diklat ke-48 Sami Sanov ya. Itu Bapak Ibu penjelasan tentang penulisan artikel inovatif, semoga berguna. Jadi Bapak Ibu nanti silakan langsung ya melaksanakan membuat artikel yang keren, yang inovatif sehingga bisa menginspirasi orang lain untuk membaca dan mempraktekkan dengan cara adopsi, imitasi, adaptasi, refleksi, dan bisa berinovasi. Jangan lupa untuk melakukan dokumentasi dengan cara menulis artikel inovatif yang lainnya. Terima kasih dari saya, Aris Eka Prasetya Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.